Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. Jadi seperti biasanya satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang sudah saya bahas ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau nonton yang lainnya, jadi Anda bisa langsung klik ya. Untuk kali ini sebentar ya, sebelum saya bahas mengenai sahamnya, saya akan mengumumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi event yang akan datang onsite ya di Surabaya. Jadi kalau yang ada di Surabaya atau kebetulan di Surabaya, edukasi sekolah pasar modal tanggal 17 Januari 2023, itu jamnya jam 10 sampai dengan jam 12 ya, seperti itu ya. Memang jam kerja karena kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia yang di Surabaya. Mereka sementara belum mengadakan edukasi untuk yang di luar jam kerja ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses, banyak yang join ya. Karena saya paham ini semuanya kan sudah pada kerja semua ya, sudah WFH, work from home, setahu saya sudah hampir tidak ada. Jadi mungkin nggak bisa ngikutin, tapi belum ada rekamannya ya, karena memang maunya sih dibuat onsite supaya orang datang ya. Kalau yang ada kesempatan datang silakan. Materi yang dibahas salah satunya adalah bagaimana menganalisa secara mudah, yang simple ya, easy dan profitable. Itu yang akan saya bawakan. Kemudian nanti juga ada pembahasan oleh Bapak Asyikin Ashar selaku eksekutif trainer dari Bursa Efek Indonesia yang di Surabaya. Kemudian dengan Muhammad Trainer ya selaku PIC dari KISI, jadi Korea Investment Security Indonesia ya. Nah, jadi yang berminat silakan dapatkan istilahnya itu seperti goodie bag ya, buku, sertifikat, kemudian snack ya, seperti itu ya. Pendaftarannya linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Langsung saya bahas mengenai sahamnya ya. Jadi untuk yang pertama saya bahas untuk saham Antam, Aneka Tambang Tbk ya. Apakah ada hubungannya dengan harga emas yang naik? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, saham Antam itu sebenarnya memang bisnisnya ada di emas ya, tapi nggak pasti kalau harga emas naik dia bakalan naik tinggi ya. Ini kebetulan aja naik karena sebelumnya ketika emas naik dia nggak naik ya, seperti itu ya. Ya kalau kita perhatikan di sini untuk Antam yang sering ngikutin saya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Untuk weekly chartnya ini sudah saya bahas juga. Area buy weakness saya gambarkan ada dua di sini ya, 1705 dan sekitar 2020. Jadi paling amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020, kita boleh buy. Target price berikutnya 2240, 2350 dan 2490. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Antam biasanya setelah naik ke atas 2020 paling tinggi sekitar 2240-an ya, karena dia ini sudah lama ya, sejak dari bawah sebelumnya ya. Ketika awal-awal tahun dia kemudian bangkit, setelah itu dia nggak pernah, setelah koreksi ya, dia susah banget tembus ke atas 2240, nggak lama lagi besok minggu depannya koreksi. Nah, kalau kita lihat dari candle sebelumnya ini candlenya hijau, kemudian minggu depannya koreksi, apakah akan mengikuti seperti itu ya? Ini juga seperti itu ya, hijau tebal kemudian koreksi. Kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau sebelumnya seperti itu, kali ini bukan pasti seperti itu juga, belum tentu ya. Jadi harus fleksibel. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2240, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya gagal, itu sebenarnya bukan berarti wah yang dikatakan Pak Sunar salah tuh, katanya nggak boleh kaku, tembus ke atas kita buy. Ya ternyata beneran balik lagi kan gitu ya. Memang servisnya lama ya, seperti itu ya sebelumnya ya. Jadi kadang-kadang di saham itu ya, kalau trading maupun investasi, satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, keempat kalinya belum tentu gagal, seperti itu ya. Jadi kita lihat marketnya seperti apa dan juga sentimennya. Secara fundamental Antam sih dibilang bagus ya, nggak terlalu bagus banget, dibilang jelek ya nggak jelek banget ya, seperti itu ya. Jadi biasa-biasa aja. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support resistennya. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya. Kalau dari daily chartnya garis-garisnya berbeda ya. Jadi yang ngikutin garis saya tuh lumayan mudah. Naik ke atas 2020 buy, naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2170 tambah lagi atau average up. Jadi garisnya ini nggak saya rubah-rubah ya.
Ini pas di 2170 ya garisnya saya berikan. Jadi kalau naik ke atas 2170 yang belum punya boleh buy, yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silahkan. Tapi kalau misalnya Pak Sunar saya nggak buru-buru, tunggu aja di area 2020 atau 1900 atau bahkan di bawah ya silakan aja. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya seperti itu ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, karena kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Sebelum saya lanjut ke berikutnya, untuk Antam ini saya hanya mengenalkan untuk tool saham yang saya buat ya. Jadi sebelumnya akhir tahun lalu memang saya jarang aktif di YouTube karena ada saya kembangkan tools untuk bersama seperti itu ya. Jadi saya kenalkan mungkin yang sudah pernah kenal ya atau sudah berlangganan tools yang saya buat ya, silakan skip juga video ini untuk ke berikutnya. Jadi saya ada buat istilahnya saya buat Sunar Saham Live Alert itu di Telegram ya. Jadi kalau Anda punya aplikasi di mobile atau di desktop pakai apapun bisa. Jadi itu pakai Windows atau Mac OS atau sistem lain-lainnya, Huawei dan lain-lainnya. OS-nya atau Linux, Unix ya. Selama Anda bisa menggunakan Telegram, bisa pakai Telegram web atau di aplikasi mobile Android ataupun Apple ya. Jadi tinggal download Telegram, ada channelnya namanya Sunar Saham Alert ya. Ini saya klik langsung ini ya, Sunar Saham Alert ya. Ini alamatnya. Nah, sebelumnya memang saya buat free ya. Yang terakhir itu free-nya berakhir sampai dengan 13 Januari 2023 ya, seperti itu ya. Jadi free-nya berakhir, saya buat berbayar. Karena apa? Karena saya sudah usahakan sebisa mungkin untuk mendapatkan sponsor ya. Karena ada biaya yang harus saya tanggung ya, biaya servernya, terus biaya datanya, biaya maintenance-nya ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin saya tanggung terus sampai free, enggak ya. Cari sponsor gagal. Saya coba berusaha untuk beberapa sekuritas ya, ada 4 ya. Hanya sharing aja. Yang satu sekuritas dia masih belum ada jawabannya seperti itu ya, mungkin nggak tertarik juga bisa aja. Terus 2 sekuritas yang lainnya dia mau kasih sponsor juga, tapi sponsornya itu sedikit banget ya, seperti itu ya. Jadi masih di bawah harapan, makanya lebih baik sih saya tolak ya, kalau sedikit nanggung ya, daripada nanti sudah sponsorinya sedikit terus nanti ganggu berita-berita atau announcement dari sekuritas, program-programnya mereka ya, nanti malah gangguin ya kalau dia sponsornya full. Terus ada satu lagi yang sponsornya full, tapi dia maunya setiap bulan ada yang join buka akun baru sekitar 100 orang minim ya, setiap bulan dia mau sponsorin full untuk alertnya ini. Nah, syarat seperti itu tentu saja berat ya, seperti itu ya. Dan kalau saya bilang sih nggak masuk akal, karena kalau kita bicara mengenai suatu perusahaan yang iklan di Google seperti itu ya, biasanya kan bayarnya iklannya itu kan berdasarkan view atau berdasarkan klik ya, seperti itu ya. Mana ada ceritanya kalau perusahaan yang iklan di Google ya, dia buat perjanjian dengan Google, wah kalau saya iklan kemudian paling tidak harus ada penjualan sekian gitu ya, kan nggak bisa ya, seperti itu ya. Mana bisa seperti itu, yang bisa kan per view atau per klik ya. Saya sudah tawarkan juga per view-nya sih lumayan juga ya. Yang saya buat seperti ini ya, ini masih terus berkembang ya. Ini yang free, yang sebelumnya saya buat sekitar 1,5 bulan. Mereka juga nggak mau per view, maunya kalau ada buka akun itu dihitung ya, seperti itu. Jadi daripada saya diatur-atur, ditekan-tekan untuk nanti jatuh-jatuhnya nanti saya jadi salesnya marketingnya sekuritas ya, ngacain semuanya yang join harus buka gitu ya, kan nggak enak. Terus ada juga yang sistem remisier, jadi makan komisi istilahnya ya. Misalnya transaksi belinya 0,15%, dari transaksi beli itu ada biaya ada yang istilahnya itu biaya brokernya, jadi komisi dari biaya brokernya nanti dikasihkan ke saya kalau ada referensi seperti itu ya. Saya sih kalau seperti itu susah ya, maksudnya masa sih kalau cuma langganan seperti itu aja maksa-maksa orang pakai transaksi di satu sekuritas ya. Ya daripada seperti itu saya buat berbayar, tapi berbayarnya ini murah banget sih, 520.000 selama 1 tahun, jadi perharinya sekitar 1.425 ya. Dan live alertnya ini real time, jadi 1 detik paling enggak ya, sejauh ini paling lama 1 detik ya, itu dia langsung ketika terjadi konfirmasi harga breakout dia langsung kirim alertnya. Jadi ada beberapa yang sudah terbantu seperti yang terakhir yang saya bahas ini ya, kita bahas SMGR. Ini sudah ada alertnya mulai dari 6 Januari 2023. Saya buat alertnya dari
saya buat toolsnya ini dari November 2022 ya. Jadi yang pertama kali itu alertnya untuk SMGR dari 6925 ketika buy on weakness ya. Kemudian ketika dia naik ada lagi alertnya untuk average up seperti itu ya. Naik lagi ada lagi alertnya untuk average up ya, seperti itu ya. Jadi tujuannya alert ini bukan rekomendasi saham atau istilahnya stock pick, bukan. Terus saja dia live alert untuk memberitahukan jika suatu saham dia menurut perhitungan algoritma botnya ya kenaikan momentum disertai dengan lonjakan volume atau ledakan volume, maka ketika konfirmasi price-nya breakout kita barusan buy seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang tanya akurasinya berapa. Itu sebenarnya saya susah jawabnya karena seperti ini. Misalnya ada suatu saham yang buy ketika dia naik ke atas. Ya dia kan sudah naik. Ya, kalau berhasil itu hitungnya berapa tick? 1 tick, 2 tick atau 3 tick ya, seperti itu ya. Nah, kalau belum kena stop loss biasanya sih itu masih tergantung bisa dikatakan sukses ya. Kadang-kadang memang saat dia breakout dia bisa aja pullback lagi. Tapi kalau belum kena stop loss ya dia kalau masih lanjut lagi breakout lagi dia bisa dihitung sukses. Jadi saya nggak mau menjanjikan wah ini suksesnya pasti 100% atau di atas 70%, enggak. Jadi alat tools alert ini hanya membantu aja, iurannya juga murah. Saya usahakan free juga nggak bisa ya, saya sudah sebutkan tadi ya. Alasannya cari sponsor juga nggak mudah, biayanya lumayan mahal per bulannya. Jadi terpaksa saya tarik iuran cuma sekitar 520.000 aja untuk per tahun. Ini kurang lebih seperti itu. Maaf ya memotong waktunya. Ini saya balik lagi ke pembahasan sahamnya untuk Antam ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya, sudah saya sebutkan tadi. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up, jangan ragu-ragu. Kalau sebelumnya di sini gagal, wah ini gagal Pak Sunar, ini juga gagal. Nanti tuh begitu naik dia turun lagi, wah sesat dong. PHP pemberi harapan palsu. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses. Oke, berikutnya untuk Inco juga kalau kita lihat dari weekly-nya untuk Inco ya, ini dia masih testing 7.500. Jadi per minggu ini dia berhasil naik ke atas 7.500. Kita boleh tambah lagi atau buy yang belum punya ya, average up target price berikutnya di 8.000 dan 8.500. Jadi dia memang side base-nya lama. Kalau misalnya nggak mau buy on breakout, kita tunggu buy on weakness-nya di sekitar 7.100 atau 7.000-an ya. Jadi kalau dia koreksi mendekati itu, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Ini konsolidasi lumayan sempit ya, 7.100 sampai dengan 7.500-an ya. Apakah berhasil breakout? Masih ada harapan ya, selama dia masih bertahan di atasnya 7.100. Nah, kalau dari daily chart-nya ini garis-garisnya juga sudah saya berikan. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak karena ini nanggung ya di tengah-tengahnya antara garis saya 7.100 dan 7.800. Jadi boleh tunggu buy plus di 7.100 atau tunggu sekalian breakout ya. Breakout di mana? Breakout ke atasnya 7.400 atau 7.800 ya, seperti itu ya. Ini kan 7.400 sudah lewat ya. Berikutnya berarti di sini 7.650 ya. Swing high-nya tanggal 5 Desember 2022. Nah, kalau kita lihat MA20-nya memang masih sideways, tapi sideways ini masih menarik karena di jalur uptrend-nya. Kalau nggak buru-buru tunggu aja buy on weakness di 7.100 atau paling bawah di 6.500. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah berhasil breakout lagi nembus ke atas ya, seperti itu ya. Ya. Atau tunggu alert dari bot. Jadi bot yang saya sudah bahas, tadi saya sudah bahas sebelumnya ya di Antam ya. Bot atau tools yang saya bahas yang saya buat untuk memudahkan kita dalam trading ataupun investasi ya. Kalau misalnya sudah saatnya buy, dia akan kasih kirim alert ya, seperti itu ya, pemberitahuan atau notifikasi. Kurang lebih cukup ya untuk info. Berikutnya untuk Adaro. Gimana prospeknya saham batubara Pak Sunar? Ada yang bilang menarik, atau bilangnya lesu, ancaman resesi dan sebagainya. Menurut saya sih sebenarnya harga batubara itu masih cukup baik ya. Memang sentimennya mungkin ada hubungannya dengan Australia yang kerannya impor dari Australia ke Cina itu akan dibuka kembali, takutnya bersaing dengan Indonesia dan sebagainya. Apakah nanti musim dingin ini akan berakhir, nanti orang nggak butuh batubara lagi? Menurut saya sih sebenarnya untuk Adaro ini mau buy sekarang
kita lihat aja kalau dia masih bertahan di atas 3.200 masih boleh hold ya. Tapi kalau gagal ya lebih baik jual dulu, karena selama di bawahnya 3.200 untuk Adaro ini dia masih resiko. Resiko apa? Resiko testing support berikutnya 2650, masih lumayan jauh ya dari harga sekarang. Jadi kalau mau buy tunggu breakout ke atas 3.200 kita baru sampai. Memang minggu lalu high-nya sempat 3.210, tapi ternyata gagal Pak Sunar. Ya kita jual dulu seperti itu ya. Mau buy sekarang lebih baik tunggu aja naik ke atas 3.200 atau 3.210 kita baru buy. Buy-nya bertahap. Jadi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk daily chart-nya kalau kita perhatikan ini arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Kalau mau buy jangan terlalu banyak, tunggu naik ke atas 3.210. Buy naik ke atas 1.400 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Ini masih strong downtrend ya, walaupun ini jangka pendeknya dia sideways di sini ya. Asing mulai naik ini Pak Sunar, boleh saja Anda lihat pergerakan asing boleh aja, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, seperti itu ya. Ini masih cenderung downtrend, lumayan kuat ya. Ini MA20-nya jauh ya, di atas ini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ADMR. Rebound naik Mas Sunar, apakah sudah saatnya buy untuk ADMR gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk ADMR itu terakhir tanggal 12 Januari ya, saya sudah bantu untuk ADMR yang terakhir ada alertnya ya, jadi ada pemberitahuannya di sana. Ini saya lihatkan untuk alert sebelumnya ya, ini saya sudah bahas sebelumnya mengenai bot atau tools yang saya kembangkan. Jadi kalau naik ke atas 1.700 kita boleh mulai buy untuk ADMR ya, seperti itu ya. Ini tanggal 12 Januari 2022 jamnya 9.33 ya, seperti itu ya. Jadi ini tools yang saya buat memang sebelumnya free, tapi sekarang saya buat berbayar ya. Tadi saya sebutkan di akhir video Antam ya, kenapa kok dibuat berbayar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau di sini naik ke atas 1.700 buy ya, seperti itu ya. Untuk yang terakhir untuk ADMR ya, seperti itu ya. Jadi memang untuk ADMR ini dia masih di bawah ya, seperti itu ya. Jadi masih belum buy. Kalau dia naik ke atas 1.700 kita boleh mulai buy. Target price berikutnya 1.800 dan 1.900 ya, seperti itu ya. Memang dia sudah mulai rebound. Mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1.700 tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya buat garis-garisnya setiap kelipatan Rp100 ya, dia lumayan rapi ya, seperti itu ya pergerakan harga sahamnya. Jadi tinggal ikutin aja untuk ADMR kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA, ini uptrendnya masih cukup menarik ya, tapi kalau kita lihat sepertinya momentumnya masih kurang ini Pak Sunar untuk MDKA. Masih testing area resistance 4.500 ya. Jadi di sini mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena dia testing resistance. Bukan berarti nanti gagal breakout, enggak ya. Kalau misalnya nggak buru-buru, tunggu area buy weakness di area 4.000. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, garis-garisnya ya, ini yang saya kotain. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 4540, kita boleh buy. Naik ke atasnya 4610 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 5000 dan 5500 ya, kurang lebih seperti itu. Ini grafik weekly-nya untuk MDKA, dia lumayan rapi ya pergerakan harga sahamnya ya. Nah untuk daily chart-nya ini area garis-garisnya juga sama, sudah saya berikan. Memang berbeda ya dengan yang weekly ya, tapi di sini terserah Anda sih, Anda mau yang weekly atau yang daily, tapi banyak yang suka daily ya garis-garisnya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke 4.500 sebenarnya sudah boleh buy. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Atau biasanya seperti ini ya, kalau dia ketika koreksi kita bisa menggunakan acuan MA20-nya. Ini sudah saya sering bahas ya. Jadi sebelumnya naik, kemudian testing MA20-nya. Ketika nanti MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil balik lagi ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Ya, jadi kalau dia breakout lagi, mau tambah lagi atau average up silakan, atau tunggu dia buy on weakness ya. Lebih seperti itu strateginya untuk MDKA. Oke, satu lagi untuk BRPT ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BRPT, ini dia sudah mulai naik ke atas 8.800 ya. Area garis-garisnya sudah saya gambarkan, supportnya 800, berikutnya resistennya 850. Memang dia sideways-nya lama ya, sejak dia koreksi breakout ke atas 1000 turun, kemudian ini susah tembus 850 dia pernah tembus, dia koreksi lagi. Nah apakah minggu ini bakalan bisa tembus lagi ke atas 850?
bisa aja ya terjadi ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Fokus di pergerakan harga sahamnya di sini. Kalau dilihatnya juga sama, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 835 boleh buy. Pakai berikutnya di 860 dan 890 ya, seperti itu ya. 925. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, tapi dia masih dalam sideways range-nya yang panjang ini ya. Jadi buy-nya bertambah aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih untuk BRPT ya. Kemudian saya tunjukkan ya, sebelumnya untuk alertnya. Untuk BRPT, untuk di tools alertnya Anda bisa lihat di t.me garis miring Sunar Saham Alert ya, di Telegram ya. Ini sebelumnya free, saat ini berbayar tapi nggak mahal ya. Tadi ya sudah saya sebutkan juga. Jadi untuk BRPT ini kalau kita perhatikan alertnya sudah dikirimkan mulai tanggal 3 Januari ya. Ini tanggal jamnya jam 1.33. Ini real time ya. Jadi ketika dia tembus naik ke atas 800 boleh buy. Kemudian hari Senin tanggal 9 Januari itu ada alertnya lagi pagi-pagi ya. Ketika dia naik ke atas 820 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi ini alertnya sejauh ini sih feedbacknya lumayan positif ya di grup besar saya dan juga di grup kecil. Banyak yang sudah mulai join juga. Ini barusan saya buat berbayar untuk mulai dari akhir minggu lalu ya, saya stop ya. Jadi kedepannya berbayar tapi masih cukup murah sih. Nah seperti itu ya. Jadi saya terus terang aja nggak ngambil profit banyak dari ini ya. Yang penting bisa nutup biayanya aja. Saya bikin semurah mungkin, 1 tahun hanya sekitar 520.000 ya, seperti itu ya. Jadi yang berminat silahkan join. Tadi saya sudah bahas panjang lebar mengenai alert ini ya, seperti itu ya. Bentar saya balik dulu. Kurang lebih cukup ya. Nanti jangan lupa cek video yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan bahagia selalu ya. Dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.